Nah, oke. Saya share lagi. Ya, jadi ya balik lagi ya. Jadi materi kuliah kita adalah Secure Operation and Incident Response. Nah ini dia tuh ada dua gabungan antara secure operation dan incident response-nya. Nah materi kuliah ini tuh memang sangat jarang, padahal sangat dibutuhkan. Kalau kita lihat ya di kelas kita ini aja, ini baru yang hadir kelas kita ini 3 orang, padahal kebutuhannya tuh ada ribuan orang sebetulnya. Jadi ini juga susah ya itu ya materi kuliah. Jadi ini ilmu ini dicari. Yang kedua, sertifikasi di bidang ini tuh juga baru dimulai. Saya mungkin setahun 2 tahun yang lalu diminta untuk melakukan grandfathering sertifikasi yang ini gitu ya. Kalau kita cerita tentang DevOps ya, orang udah biasa tentang DevOps, ini ada security di depannya yang lebih penting. Nah, nanti kita lihat awal-awalnya kenapa itu penting ya nanti. Ya. Baik, jangan khawatir nanti, slide-nya akan saya share. Nah, yang kalau kita lihat ya kondisi saat ini pemanfaatan teknologi informasi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita lah ya. Ini, ininya ya, apa ya, generic term-nya lah ya. Ya ini dari levelnya, level personal kita, kayak kita ini sekolah juga kita sudah pakai IT nih ya, kita menggunakan Zoom, sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang susah kalau kalau kita mau pisahkan, udah nggak ada lagi, susah lagi ya. Level personal kita udah menggunakan komunikasi juga, perusahaan, instansi, dan semuanya ini sangat penting. Intinya apa? Kalau ada kegagalan sebuah sistem yang berbasis teknologi informasi, information communication technology, bagaimana nih gitu ya? Udah banyak nih kejadian yang kegagalan-kegagalan gitu ya. Eh, Maka agar ini tidak bisa bisa dikurangi lah kalau kita tidak bisa menghilangkan ini. Bagaimana kalau kita mengurangi risiko kegagalannya? Maka mulailah kita kelola secara serius. Kalau dulu sistem IT ya biarin jalan aja. Kalau ada masalah baru kita lihat ya. Ya namanya juga kalau ada masalah ya baru kita lihat. Kalau nggak ada masalah ya ngapain juga dilihat gitu kan ya. Kalau dulu. Dan masalah juga mungkin terjadinya sebulan sekali atau 6 bulan sekali. Ya nggak usah serius-serius deh. Kalau jadi we deal when it happens gitu ya. Jadi nggak usah ini. Nah sekarang waduh ini menjadi masalahnya udah banyak. Maka kita membuat sebuah sistem untuk melakukan evaluasi operasional dari IT. Maka mulailah orang membuat command center, operation center, security operation center. Pada intinya kita ingin memantau. Nah, jadi kita ingin memantau day to day operation. Ini operationnya itu satu operation. Yang kedua kita memantau juga nih, attack, malware, ransomware ini mulai banyak dari luar ya gimana caranya gitu ya menangani itu. Dan kalau kita lihat berita dari luar, fraud, cyber war ini juga meningkat. Sehingga, nah siap nggak kita kalau menangani insiden? Itu kayak kalau kita sakit siap nggak? Ada nggak rumah sakitnya? Ya, jadi ini kondisinya sama ini. Nah, sebenarnya saya nggak ingin ingin cerita ini. Sebenarnya pengen cerita recent incidents. Banyak sekali ya, banyak sekali recent incidents. Ini yang saya tangkap ini yang baru-baru ini aja nih. Ini baru beberapa hari lalu nih. Alibaba ya yang di Singapura data centernya meledak. Padahal dia lagi promo ya untuk ini memberikan layanan dia. Alibaba Cloud Data Center Hosting Lazada. Padahal Lazada itu kan tempat ini ya banyak yang e-commerce. ByteDance Services, ByteDance itu TikTok ya yang di Singapura exploded with the massive fire in its availability zone C data center causing massive errors for internal teams and sellers. Jadi ini luar biasa masalah ya, luar biasa masalah di Singapura. Nanti kita lihat yang di tempat kita sendiri gitu ya. Ini juga ini tanggal 5 Agustus berapa hari yang lalu ya. Di Singapura nih saya ambil kasus yang kekinian dan dekat itu anak-anak di sana kan pakai itu tablet, komputer ya untuk untuk sekolahnya nih anak-anak secondary school ya. Jadi pakai ini tablet untuk assignment, nyatet segala macam. Nah, ini ada aplikasi namanya Mobile Guardian yang melakukan itu ya, memanage perangkatnya anak-anak ini. Tiba-tiba 13.000 student itu iPad-nya hilang semuanya, kosong. Jebret. Android-nya hilang, terbabat semua. Nah, ini jadi bingung orang-orang ini. Ternyata ini ya, jadi masalah besar.
Karena anak-anak tiba-tiba catatannya hilang, ininya hilang, ujiannya hilang. Ini kemana nih? Bayang nggak deh repotnya ini? Sebelumnya lagi udah kejadian lagi sih ini mobil Guardian ini ya. Sebelumnya udah ada beberapa kejadian, mungkin 2 atau 3 kejadian yang mungkin nggak ada hubungannya dengan ini. Tapi inti untuk menunjukkan bahwa terus skalanya mereka gimana? Nyatet pakai kertas lagi, pakai buku pen and paper lagi. Wah riweh lagi tuh. Ujiannya gimana? Ulangannya gimana? Oh pakai pen paper lagi. Guru-gurunya pusing lagi urusannya gitu ya. Dan orang-orang jadi ketakutan sekarang. Wah gimana nih? Masa kita nggak bisa pakai devices lagi ya? Kayak gini ya. Indonesia, yang baru kemarin nih, Indodax kena hack. Indodax itu salah satu cryptocurrency exchange di Indonesia, crypto exchange terbesar di Indonesia, kena hack tuh. Ada sekitar ini dilihatnya 14 million US dollar ya yang transaksi. Jadi gini ceritanya, ada orang, ada tim monitor ini melihat transaksi walletnya Indodax itu di tempat-tempat lain itu terjadi transaksi. Kok ada ini kan dia bilang nih ya. Our system has detected multiple suspicious transaction involving your wallets on different networks. Suspicious addresses already holds 14 juta dolar ya. Swapping the tokens to Ether. Jadi ini ada orang-orang, jadi kalau kita punya rekening di Indodax, tiba-tiba rekening kita hilang, udah diambil sama orang, ditransfer jadi Ethereum ya di sana itu. Jadi ini salah satunya itu. Yang rame lagi di Indonesia, nah ini nanti kita bahas sedikit ya tentang PDNS ya. Yang kasus PDNS ini apa ceritanya, nanti kita bahas terpisah ya tentang PDNS ini. Jadi untuk menunjukkan bahwa waste isunya ini rada berat juga gitu. CrowdStrike setelah PDNS macam-macam. Jadi intinya gini, ini tiap hari kasus kayak gini nih, ini yang menunjukkan. Kalau saya tampilkan semua kasus-kasus ini, kita habis saja waktunya untuk menampilkan kasus-kasus ini aja gitu ya. Permasalahannya itu adalah gini, siap nggak kita nangani ini ya kasus-kasus ini? Kalau kita menghadapi kasus kayak gini gimana ya? Nah, di sisi kita sendiri malah secara regulasi mulai adanya kewajiban adanya organisasi tanggap darurat. Jadi ini organisasi yang namanya incident response. Incident response. Jadi mulai wajib organisasi itu harus ada tanggap darurat ya. Emergency response harus ada di setiap organisasi. Wah, akhirnya kan berat Pak kalau semua organisasi harus punya incident response di berbagai bidang, semua bidang. Oke, 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 kalau gitu kita mulai dari yang kita anggap bidang yang dianggap critical infrastructure ya, yang kita dianggap critical infrastructure. Nah, kalau di Indonesia namanya bukan critical infrastructure tapi informasi vital. Nah, mulailah kita bilang, wah kalau gitu kita fokus di beberapa domain dulu aja, ya bidang-bidang yang dianggap kritis. Ini sudah berapa lama ya kita melihat ya. Akhirnya tahun 2022 muncullah peraturan presiden ya terkait dengan perlindungan infrastruktur informasi vital. Dan BSSN sebagai koordinatornya. Nah ini ketika tahun 2019 misalnya rancangannya itu ada macam-macam ya. Sumber bidang-bidangnya apa? Ada penegakan hukum dan lain segala itu ya. Yang akhirnya jadi di Perpres itu adalah tahun 82, Perpres 82 tahun 2024. Yang mana sektor-sektor ini yang dianggap sektor vital di Indonesia. Nah, setiap negara sektor vitalnya beda-beda. Kalau ini administrasi pemerintahan, energi, sumber daya mineral, transportasi, keuangan, kesehatan, IT, komunikasi, pangan, pertahanan, dan sektor lain ditetapkan presiden. Jadi sebenarnya sektornya 8 lah ya, 8 sektor. Sektor pendidikan ada nggak? Nggak ada. Jadi di ITB kita tidak wajib punya incident response. Ya nggak wajib kan ya gitu ya. Kalau yang lainnya wajib. Ini tadi syaratnya tuh jadi akan ini wajib ya. Diwajibkan, wajib. Kalau nggak ada salah kena hukuman. Nah, terus gimana kan kalau sektornya kita nggak punya ya? Wah harus buat. Nah nanti masing-masing sektor ini di atasnya itu ada koordinatornya. Misalnya sektor kesehatan, koordinatornya ya Kementerian Kesehatan ya. Sektor keuangan ini mungkin BI dan OJK ya yang bertanggung jawab itu. Jadi masing-masing sektor itu nanti ada leading ininya ya, leading organisasinya. Nanti dari sana kumpul semua, nanti melakukan koordinasi ke BSSN. Jadi nanti di sini ada ini semua. Ya, harus ada. Pertanyaannya orangnya ada nggak? Bayangin, ini yang ada di kelas ini cuma 3. Ini setiap ini tuh harus ada. Kebayang nggak tuh? Orangnya dari mana Pak?
Nah itu dia. Ini kita kan bingung ya ini sebenarnya, ini isu ini udah lama sih. Kita ingin membuat peraturan, saya bilang, waktu kita membuat peraturan ini ya, jangan diwajibkan dulu. Kalau wajib itu kan harus ya. Jadi kalau nggak melanggar itu pasti salah. Kena kena ini, kena denda, kena peraturan, kena sanksi, dimutasi segala macam ya, salah. Sebentar gitu. Waduh. Ya jadi kita harus ada ya. Jadi ini kita ini dulu lah ya. Gitu ya. Jadi ini latar belakangnya. Di sana itu kacau, bahwa kita sekarang harus ada, organisasinya ya, organisasi yang, tanggap darurat ya, insiden response lah, ada macam-macam gitu ya. Nah, contoh-contoh nih, nah ini berapa tahun yang lalu saya ikut membuat Bandung Comment Center ya, kayak kayak gini tempatnya Kang Emil ketika Kang Emil menjadi, wali kota Bandung nih, kita membuat ini untuk memantau, kegiatan berbagai hal. Jadi ini IT yang digunakan untuk memantau, sebelah kiri itu CCTV ya, environment segala macam. Jadi keamanannya keamanan ya fisikal ya, misalnya kita pengen tahu apakah ada terjadi kerusuhan di mana, kacauan di mana, banjir di mana gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, tapi ini hanya sebagai contoh yang kecil ya, contoh kecil yang lama-lama nanti akan menjadi lebih besar. Dari, standar dunia ya, kita bicara tentang ISO 27000 series, ya yang, pokoknya ISO yang kepalanya 27000 itu terkait dengan security. 27001, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Oh saya lupa nih, harusnya saya kasih tahu nih, ISO yang tahun 7002 yang tahun berapa. Dia juga ada berapa domain ya, salah satunya yang nomor 9 Information Security Incident Management. Jadi ini kewajiban, jadi kalau orang mau sertifikasi, ISO dia harus punya. Ya, jadi lagi-lagi incident, management, some kind of incident management harus punya, gitu ya. Jadi kuliah kita ini, topik bahasan kuliah nih, bagaimana kita, menjalankan sebuah secure operation ya, pelaksanaan sebuah kegiatan operation ya, karena kita ingin operate, bukan hanya operate jalan aja, tapi jalannya harus secure. Kalau dulu jalan aja, operate aja lah. Ya jadi operate, jadi kita operate, ya sekarang nggak bisa operate saja, secure operate ya. Manakala kita gagal baru kita handling. Jadi nanti ini, cakupannya bisa macam-macam, yang kita lihat ya ada infrastruktur, aplikasi, PNP, SDM, kelembagaan, nanti, hukum ya, kita masih belum belum banyak bahas ini. Dan nanti kita ada cyber drill, kita nanti akan latihan, pura-puranya drill. Topik sejenis. Nah, topik sejenis, kebanyakan topik sejenis ini, fokusnya kepada incident handling saja, ya. Misalnya, banyak penggunaan tool ya, misalnya untuk, forensik ya, digital forensik aja, atau masalah, IDS ya, untuk mendeteksi gitu. Jadi kebanyakan itu hanya kecil-kecil saja gitu. Nah, yang aspek non teknisnya ini kurang mendapat perhatian. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya aspek, dalam security itu bukan masalah kriptografi saja ya, tapi ada aspek-aspek non teknisnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Ya. Nah, nanti, kita akan ada prinsip-prinsip ya, nanti kita akan ada mereview dulu tentang, information security karena ini kan belum mendapatkan apa, latar belakang security ya, jadi supaya latar belakangnya sama, nanti kita ada satu kelas dulu, kita akan bahas review tentang security dulu, apa yang kita sebut yang disebut information security itu apa ya, kita review itu dulu baru nanti kita maju ke depan lagi, ya. Jadi prinsip-prinsip, cyber security kita. Nah, alur perkuliahannya kita bagi dua nih sebetulnya. Sebelah kiri kita bicara tentang secure operation. Bagaimana kita menjalankan, kegiatan, sebuah, assuming kita diberi tugas untuk mengelola sebuah sistem berbasis IT lah ya. Kita jadi manajer, jadi direktur, jadi CTO, jadi apalah ya, pokoknya kita disuruh ngurusin IT. Nah itu sebelah kiri. How do we run it smoothly, securely. Jadi secure operation itu ya. Nah, jadi nanti kita belajar dulu security principle awal-awal. Kemudian yang menjadi, berikutnya lagi kalau secure operation salah satunya itu adalah terkait dengan identitas ya. Bagaimana nih saya tahu Anda ya, kalau saya kan taunya, ini, Geraldio nih, Ramdan, panggilannya apa? Gerald. Gerald ya. Gerald, yang satu lagi Hendrika Yunia, panggilannya? Ina, Pak. Ina, Ya. Ina ya. Gerald, Ina, ini Hafni, Afif, Hafni atau Afif? Ovni, Pak. Hafni ya. Oke.
Bagaimana saya tuh nih Gerald, Ina, sama Hafni, how do I know it's you? Gitu ya. Nah, bagaimana saya tahu, ini Anda? Kan saya nggak ketemu dengan Anda. Saya nggak bisa lihat mana KTP-nya, saya nggak bisa lihat gitu ya. Jangan-jangan ini tuh hanya video yang diputar ulang, kan mana saya tahu ya, itu yang satu itu. Assuming ini kita benar. Yang kedua, besok misalnya Anda kirim telegram ke ini apa komunikasi, Pak, ini webnya ITB kena hack. Oh, dari mana nih? Ini di sini Pak, coba Pak Budi ketikkan ini. Pas saya ketikin, malah saya kena hack. Jadi gimana saya tahu ya? Jadi, nah, digital identity ini susah karena itu nanti kita harus berkomunikasi secara secure. Bagaimana kita ini akan berkomunikasi secara secure ya? Maka kita bicara tentang yang namanya public key infrastructure. Berarti nanti kita harus cerita sedikit tentang PKI. Di dalamnya ada CA, ada macam-macam gitu ya. Nah, kemudian nanti kita berkomunikasi, kita akan menggunakan PGP. Nah, atau gimana caranya? Jadi nanti kita akan menggunakan email, salah satunya masih ya, email secara secure PGP. Komunikasi lagi kita harus menggunakan sesuatu yang secure. Sebetulnya kita bisa lari ke Signal segala macam ya, tapi kemungkinan kita akan menggunakan Telegram ya untuk berkomunikasi. Jadi nanti kita akan ada grup Telegram dari perkuliahan ini ya. Nanti ini ya. Kemudian itu ya, jadi kita bicara tentang secure communication among us, gimana kita berkomunikasi. Kemudian kita bicara tentang policy and prosedur. Prosedur untuk kita memberitahu misalnya ada web kena hack atau memberitahu Pak, saya kena ransomware. Gimana cara ngasih taunya? Nah ini yang policy and prosedur itu seperti itu ya, SOP-nya harus kita beresin ini ya macam ya gitu ya. Nanti ada sedikit lah diskusi seperti itu. Nah, ada satu hal yang saya lewatkan di situ adalah secure development karena ini saya bicara tentang sudah operate aja ya seolah-olah kita kita udah dikasih software jadi selalu run segala macam tetapi kita tidak bicara tentang development-nya. Sebetulnya itu harusnya masih terkait juga. Karena kalau kita tiba-tiba di serai tanggung jawab, Gerald, ini tolong ya, ini ada server, ada aplikasi, tolong jagain. Ini aplikasi apa Pak? Ya pokoknya tolong jagain aja, udah kita pakai. Kan bingung, nanti kalau kena hack tiba-tiba yang dimarahin negara kenapa kena hack? Padahal softwarenya jelek. Ya jadi, nah kan kok saya yang dimarahin gitu ya. Ya itu sama juga gitu ya. Ini kita ini kayak tukang parkir. Tukang parkir mobil bukan punya kita. Kalau mobil yang dicolong kita yang dimarahin gitu kan ya. Padahal yang itu orangnya ngasihin kunci ke anaknya yang ngambil mobilnya. Ya kita yang dimarahin ya kan ya. Oh nggak boleh gitu Pak. Harus yang tadi yang datang harus pakai itunya tadi mana itunya apa stikernya atau mana tuh tadi ini apa tiket masuknya masuk parkiran ya dan seterusnya. Nah itu kan kita kaitkan dengan SOP gitu. Nah tapi kita belakangnya nanti dikaitkan juga dengan prosedur ini apa sorry secure development ya. Assuming kita udah hebat banget, udah wah pokoknya jalaninnya dengan baik, kena juga. Namanya kayak saya udah berusaha hidup sehat, kena sakit juga. Gimana lagi ya namanya gitu. Maka terjadilah insiden. Baru kita bicara tentang yang sebelah kanan. Insiden. Apa sih insiden itu? Ya, gimana nyikapinya. Nah, dalam rangka menangani insiden kita harus latihan. Nah, latihan. Nah, awal-awal tuh preparation, tahu insiden apa gitu ya. Contoh, eh, kayak pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu sehari-hari kerjaannya ngapain ya? Tidur aja kali ya. Kan nggak ada kebakaran gitu. Oh enggak, kerjaannya tiap hari latihan dia. Latihan manjat tangga, latihan gelar tangga, latihan gelar selang, latihan cari air, latihan nurunin orang dari lantai 5. Gimana nurunin orang dari lantai 5? Latihan nyemprot, latihan macam-macam, terus belajar bahannya juga beda. Kalau dulu kebakaran mungkin rumah juga isinya ya barang-barang yang kayu ya, bata segala macam. Tapi kalau sekarang kita harus menangani kebakaran data center. Isinya komputer. Kalau disemprot air, komputernya rusak semua malah. Oh, jadi gimana dong jadi nanganinnya? Padahal kita harus memadamkan api. Apa pakai CO2 atau pakai apa? Jadi kita belajar terus ternyata. Ya, jadi itu belajar terus. Nah inilah yang kita lakukan juga. Kita belajar menangani insiden. Ya, gimana nanganin insiden? Sehingga kalau ada insiden tuh, oh iya gitu ya.
Nanti kita juga berbicara tentang detection. Gimana kita taunya ada insiden? Kalau nggak tahu ada insiden ya biasa-biasa aja ya. Kalau ada insiden terus levelnya kayak apa sih? Ah itu mah udah Pak, udah tinggal nggak ada insiden Pak, itu cuma kabel coplok aja Pak. Webnya nggak bisa diakses nih, webnya kosong gitu. Ternyata setelah dicek, oh kabel coplok Pak, kabel UTP-nya coplok, ya colok lagi aja lah. Nah bisa coplok gitu ya. Ah, jadi itu ya. Tapi ada juga, oh kita kena hack habis-habisan. Analisis, responnya. Nah kalau misalnya kejadiannya itu jahat segala macam, barulah kita turun ke forensik. Ya nanti ada ini info ilmunya lagi. Nah, untuk melakukan preparation exercise ini kita nanti ada cyber drill. Jadi nanti kita di kelas kita akan lakukan cyber drill. Nah, ini yang jarang dilakukan di orang-orang. Nah, ini saya berharap nanti ini kita bisa lakukan secara offline ya di kampus untuk melakukan drillnya ini ya. Jadi nanti ada 2 kali mungkin, satu offline, satu online ya kita melakukan drill. Gitu ya. Jadi ini harus dilakukan sering. Kalau suatu instansi itu harus melakukannya at least sekali setahun, at least sekali setahun. Tapi saya tidak melihat instansi itu melakukannya. Kayak drill kebakaran ya di gedung-gedung itu kan harus ada paling nggak sekali setahun tuh. Lift dimatiin ya, kering, ayo pada turun tangga semuanya, kering, fire drill gitu kan ya. Gitu. Sebagai contoh itu nanti kita coba drill di lantai 8 nih. Kita coba drill ya cyber security di lantai 8. Ada satu lagi yang saya masih belum tahu juga tentang strategi. How do we deal with incident strategy, melakukan response incident. Nanti kita lihat apakah kita harus membuat sebuah apa ya namanya eh, playbook ya. Latihan-latihan itu kita playbook. Jadi kalau ada insiden kita tinggal oh ini oh kebakaran di sana. Oke, tinggal langsung eksekusi ini kamu ke sana, ini ke sana, orang suruh kumpul di sini, airnya di situ, jalan di sana, satset 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 selesai. Ya. Harusnya begitu. Ya, namanya insiden, ya harus kita tangani secepat mungkin. Ya. Jadi alur perkuliahan kita gini. Jadi nanti, nah permasalahannya gini, hey, ini teorinya gimana nih? Ini banyak hal yang praktikal semua. Nggak mungkin kuliah itu nggak ada teorinya, harus ada teorinya. Karena kan kita di kampus ya. Kalau training-training ya praktek-praktek aja. Jadi kita harus ada teorinya. Sayangnya ilmu-ilmu gini tuh masih pabalatak, ada di sana, di sini, di sini. Jadi belum ada ya belum ada referensi-referensi yang bagus ya karena semuanya juga lagi belajar-belajar. Maka referensi-referensinya juga kita campur aduk ya. Jadi ada macam-macam nih, ada dulu buku yang saya pakai ini ya Kevin Mandia, ini Incident Response and Computer Forensic. Tapi kalau dilihat nih tahunnya 2003. Jadi udah 20 tahun. Tinggalan sama usia Anda mungkin tuaan buku ini gitu ya. Itu ya, jadi kebayang. Ya, nah, nanti ada dokumen manual terkait dengan topik bahasan kalau spesifik. Kemudian kita mulai lihat ada banyak NIST ya, standar-standar yang mulai dikembangkan. Misalnya ini ya, kalau kita terkait dengan ini SP 861 ini kalau nggak salah udah ada revisinya baru lagi, nanti saya lihat lagi ya. Computer Security Incident Handling Guide. Ini generiknya. Nah, nanti kalau insidennya adalah malware, nah, ada lagi nih SP 803 yaitu malware incident. Kalau kita bukan malware tapi kena apa remote access, beda lagi. Nanti kita ini ada banyak ya. Kalau perangkatnya Android, beda lagi ya. Jadi ini itu yang dari NIST. Dari segi ISO pun mulai ada ya teknik-teknik yang ini yang menangani insiden. Kalau Perpres ini tadi ya untuk informasi kritikal aja. Jadi nanti referensi-referensi ini akan bertambah mudah-mudahan lah ya. Saya sendiri membuat tulisan buat some kind of buku panduan lah untuk bahas kuliah ini. Gitu. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan, aman. Aman ya. Nah, Sekarang masih aman, Pak. nanti di akhir kuliah biasanya di kita ini nggak ada kayak ujian kayak gitu-gitu ya. Di akhir kuliah nanti saya minta Anda tuh untuk menulis makalah terkait dengan secure operation dan incident response. Nanti ada inilah, nanti di tengah-tengah kita mulai mikirkan, nanti saya jelaskan formatnya segala macam dan ada contoh-contoh dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi di awal-awal ini Anda sudah bisa mulai cari-cari topik ya, yang ini sambil ngeliat-ngeliat gitu ya. Nah, karena kelasnya ini kecil, jadi masih banyak lah ya. Jadi topik-topiknya biar setiap tahun juga cuma 11, paling banyak 20 gitu ya. Jadi topik-topik yang akan dijadikan paper itu banyak.
Masih banyak pabalatak, jadi kita tidak akan ini. Tapi kalau kuliah saya yang umum ya tentang cyber security yang umum, itu setiap kelas ada 60 ya, 60 siswa setiap semester segala macam. Sehingga topik-topik yang gampang udah nggak ada itu. Dan saya udah ngajarnya itu mungkin udah 20 tahun ya, jadi udah ada ribuan topik yang udah dibahas itu. Jadi kalau ngambil topik-topik yang gampang udah nggak ada di kuliah-kuliah itu. Tapi kalau di kita incident response ini secure operation dan incident response ini masih banyak ya sekali yang bisa kita bahas ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Berarti untuk makalahnya pribadi, Pak, nantinya, Pak. Betul, Apa pribadi. kelompok? Oke. Berpribadi, pribadi. Nah, ini ya, nanti kita akan buat grup Telegram ya. Punya Telegram? Ada Telegram. Ada, Pak. Nanti saya ini EL berapa? Punya. Saya create baru ya, saya create grup baru aja. Sebentar saya stop dulu.